Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Santri-santri semuanya, bagaimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat, mudah-mudahan dalam kondisi baik, dan kita berharap nih sudah sangat rindu. Albina ingin menanti kedatangan antum semuanya, tapi Allah masih belum mengizinkan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu, bersua, dan berkomunikasi secara langsung bersama antum semua di sini. Baik, insya Allah pada pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan sebuah pengantar, tidak masuk ke materi seperti yang antum lihat di buku, karena untuk masuk ke sebuah ilmu pengetahuan sosial ini perlu pengantar supaya antum paham, ya, sebelum konten atau isi dari ilmu itu sendiri, ya antum harus paham dulu, ya, apa itu ilmu pengetahuan sosial, seperti apa konsep yang ingin dikembangkan ketika antum nanti belajar ilmu pengetahuan sosial. Baik, tidak usah perkenalan, ya, insya Allah antum semua sudah kenal, kecuali mungkin nanti dengan kelas 7 ya, Ustaz harus kenalan dulu, tapi dengan kelas 8 juga sudah pada kenal semuanya. Ustaz nanti akan mengajar antum ketika offline itu dalam 3 jam pelajaran dalam 1 pekan, tapi ketika online ini kita hanya 1 jam pelajaran saja. Jadi insya Allah kita akan ketemu dari jam 7:30 ini sampai jam 7:30 nanti dengan pelajaran IPS. Baik, kita akan mengusung sebuah konsep ketika kita belajar IPS yang sekarang didengung-dengungkan oleh Albina, ada New Albina, maka Ustadz ingin mengembangkan juga ada yang disebut dengan New IPS. Apa itu dari New IPS yang ingin diharapkan? Yaitu kita mengharapkan bahwa antum dengan belajar ini akan membentuk atau akan terbentuk sebuah karakter baru. Ya, karakter yang nanti ingin diciptakan dari pelajaran IPS itu sendiri. Yang kedua, menemukan cara pandang baru, menyikapi masalah-masalah sosial, menyikapi masalah-masalah yang muncul, menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi, antum memiliki cara pandang yang baru dengan itu. Dan Ustadz ingin dengan pelajaran ini antum mengalami atau penuh dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Ya, insya Allah kalau offline nanti, ya, offline kita nanti akan ketemu, kita akan belajar, kita akan bermain, dan kita akan menguasai, sama-sama belajar menguasai ilmu pengetahuan sosial. Baik, sebelum melangkah ke apa esensi dari ilmu pengetahuan sosial itu sendiri, Ustadz ingin memperkenalkan sejauh mana harapan dari pelajaran ini yang ingin diraih, ya, dari antum semuanya. Ya, jadi pelajaran ini tuh harus membawa antum seperti apa nih gitu. Ya, baik kelas 8, kelas 9 ataupun mungkin ada kelas 7 juga, ya. Jadi ada sebuah capaian yang ingin diraih dari pelajaran ini. Yang pertama, ya, kaitannya dengan menghargai, menghayati ajaran agama yang dianut, serta mengokohkan keimanan kita dan ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pokok hidup kita juga, ya, bukan hanya pokok pelajaran IPS, ini pokok hidup kita juga gitu. Ya, jadi dalam hal ini apalagi kita, ya, ingin bahwa IPS menjadi jembatan. Kita mengenal fenomena-fenomena alam, kita mengenal fenomena-fenomena sosial, ya, coba dikaitkan dengan kesyukuran kita, dikaitkan dengan penghambaan kita gitu kan kepada Allah, bagaimana baiknya, bagaimana patutnya, dan bagaimana seharusnya. Dan itu menjadi sebuah target yang ingin dicapai ketika antum nanti belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri. Setelah IPS ini maka antum nanti akan dilatih untuk berani mengeluarkan pendapat, ya, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif, ya, baik dengan lingkungan sosial maupun dengan lingkungan alamnya. Ya, jadi nanti ada satu pelajaran yang disebut dengan ekologi, itu juga menjadi bagian dari IPS, ya. Kita akan coba nanti bagaimana antum dengan
lingkungan sekitar, bagaimana dengan sampah, bagaimana dengan tanaman, bagaimana dengan lingkungan yang lainnya. Dan itu menjadi bagian dari yang ingin dicapai ketika antum nanti belajar IPS. Yang ketiga, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan. Nah, ini pengetahuan faktual, ya, konseptual dan prosedural. Ini yang antum nanti belajar mengolah atau menganalisis sebuah kejadian, ya, dengan menggunakan perangkat-perangkat pendekatan-pendekatan tertentu, ya, sehingga antum punya sebuah sikap, sebuah cara untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah harapan kita dengan belajar IPS, antum akan bisa mengolah, menyaji, menalar dalam ranah yang sangat konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, bahkan sampai ke membuat, ya, ya, bisa berkreasi dengan apapun, ya, baik itu dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang, atau yang lainnya. Jadi ini harapan besar kita ketika antum nanti sama-sama dengan Ustadz, ya, belajar tentang apa itu ilmu pengetahuan sosial. Baik, slide selanjutnya Ustadz akan perkenalkan antum semua dengan konsep dasar IPS. Ya, kita tidak akan mengenal IPS lebih jauh kalau dasar-dasar IPS-nya masih belum bisa kita pahami secara baik. Jadi, kita akan pahami dulu konsep-konsep IPS itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, ya, ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan secara ilmiah, mungkin kita akan bahas itu, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah natural science. Ya, natural science ini antum pahamilah, belajar juga tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia, ya, tentang yang lainnya, itu termasuk bagian dari natural science. Ya, yang kedua yaitu antum belajar tentang humanities. Ya, humanities ini adalah terkait dengan bahasa, terkait dengan budaya, terkait dengan kesenian, terkait dengan olahraga, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita, yaitu social science. Ya, social science ini, ya, antum pahami, ya, kalau di SD dibagi menjadi beberapa bagian, dan sekarang pun Ustadz akan membahas dan ingin menambahkan, ya, ilmu sosial yang lain. Jadi antum harus membedakan apa itu ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini adalah 2 konsep yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang ilmu sosial, maka di situ ada apa? Di situ ada ilmu-ilmu gitu. Tapi kalau ilmu pengetahuan sosial, maka di situ bukan ilmu, tapi menjadi sebuah kesatuan analisis gitu dari ilmu-ilmu sosial. Jadi ilmu-ilmu sosialnya ini digabungkan menjadi alat untuk menganalisis sebuah fenomena gitu ya. Jadi ilmu sosial ini adalah kontennya, ya, atau alat-alat untuk menganalisisnya, dan ilmu pengetahuan sosialnya ini adalah proses menganalisisnya. Jadi ada fenomena dikaji oleh ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial. Nah, ilmu-ilmu sosialnya apa saja? Nah, biasa antum pahami di kelas 7 mungkin yang sudah kemarin kita lewati, ada materi geografi terkait dengan, kalau geografi kakinya 2, ya. Geografi itu kakinya 2, ada kakinya di sosial, ada kakinya di alam. Ya, yang kedua adalah ada sejarah. Ya, antum harus pahami tentang sejarah. Ya, sejarah ini berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan runutan, berkaitan dengan peristiwa, itu adalah sejarah. Yang ketiga adalah ekonomi, bagaimana manusia, ya, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dengan berbagai macam cara manusia sekarang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dan kondisi kebutuhan kita itu adalah tidak terbatas. Tetapi alat pemuas kebutuhan kita sangat terbatas. Maka dari situ akan memunculkan sebuah konsep permasalahan ekonomi. Nah, nanti dibahas dalam ekonomi. Ya,
Setelah ekonomi, ini Ustaz akan sampaikan yaitu tentang sosiologi juga menjadi bagian dari bahasan ilmu pengetahuan sosial. Apa itu sosiologi? Sosiologi berkaitan dengan interaksi antar manusia, ya. Lalu ada lagi antropologi. Nih, antropologi apa? Apa bedanya sosiologi dan antropologi, gitu kan? Nah, kalau sosiologi, tadi Ustadz bilang bahwa sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan manusia, gitu kan? Ya, nanti menghasilkan sebuah perpaduan, menghasilkan sebuah budaya, gitu. Tapi kalau antropologi ini berkaitan dengan manusianya, gitu. Sejarah manusianya, gitu kan? Berkaitan dengan habit manusianya itu sendiri, berkaitan dengan dari mana manusia itu datangnya atau munculnya, gitu kan, terkait dengan persebaran ras yang ada di bumi kita ini. Jadi lebih ke konsep manusianya. Tapi kalau sosiologi lebih ke konsep interaksi manusia itu sendiri. Ya, ada lagi ilmu yang lain yaitu ekologi. Kalau ekologi adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Makanya tadi Ustadz katakan, setelah belajar IPS, antum akan lebih memahami tentang makna kebersihan, makna penghijauan, makna bagaimana kita harus mengkondisikan alam kita dengan baik. Ya, nah itu merupakan salah satu wujud bahwa antum nanti telah belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Yang lainnya lagi sekarang lagi ramai juga bagaimana hukum, ya, dan itu juga menjadi konsep atau ilmu dari pengetahuan sosial itu sendiri, dan yang disebut dengan tata negara. Ya, kalau dalam pelajarannya mungkin ya mirip-mirip lah, gitu kan. Kalau dulu kita belajar tentang seperti apa PKI, gitu kan, ya. Ternyata dipelajari di sejarah, tapi ternyata menjadi bagian dari sebuah materi juga dalam tata negara atau pendidikan kewarganegaraan, yang mungkin lebih tepatnya mengarah ke situ. Baik, jadi ini adalah konsep dasar IPS. Ini adalah alat-alat untuk antum menganalisis sebuah fenomena, ya, kejadian-kejadian dari yang muncul di lingkungan kita. Ya, baik. Selanjutnya, nah konsep IPS itu seperti apa? Tadi Ustadz sudah sedikit mengkaji tentang ini. Jadi konsep IPS itu adalah bukan ilmu, tapi merupakan sebuah bidang kajian. Ya, dari ilmu banyak itu menjadi sebuah bidang kajian. Ya. Nah, ini bidang kajian ini yaitu di dalamnya ada proses apa? Ada proses menganalisis sebuah fenomena. Ya, ada proses analisisnya di situ, ya. Konsep yang lainnya tentunya, ya, alat mengkajinya tidak dengan satu disiplin ilmu. Makanya konsep yang lain dari ilmu pengetahuan sosial yaitu konsep multidisipliner. Multidisipliner adalah terdiri dari berbagai macam konten ilmu untuk mengkaji sebuah fenomena atau sebuah peristiwa. Ya. Dan yang terakhir, ya, kenapa sekarang namanya juga berubah kan, bukan IPS lagi, tapi ada imbuhan, ada rangkaian kata terakhir nih, IPS terpadu. Makanya kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan sosial, maka kita berbicara tentang keterpaduan dari ilmu-ilmu sosial. Kita berbicara tentang terintegrasinya ilmu-ilmu sosial itu untuk menjawab sebuah fenomena atau menjawab sebuah kejadian yang muncul di muka bumi ini. Jadi kalau kita bicara IPS, tidak sesederhana bahwa ini adalah A, ini adalah B, tapi antum akan mengkaji si A ini dari sisi geografi, dari sisi sejarah, dari sisi ekonomi, dari sisi sosiologi, dan lain sebagainya. Itu konsep besar yang ingin Ustadz bangun dari antum, yaitu terkait dengan pelajaran yang akan kita pelajari, ya, sebagai pengantar, ya, bahwa IPS itu maka kajiannya adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Contoh kasus. Nah, ini kita berbicara tentang contoh kasus penerapan seperti apa ilmu pengetahuan sosial ketika kita aplikasikan dengan sebuah fenomena, ya, yang muncul, yang terjadi. Ketika muncul sebuah gambar seperti ini, maka orang dengan tanpa
ilmu pengetahuan sosial, maka dia akan berbicara bahwa ini adalah peta Indonesia. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan sosial, maka tidak sesederhana itu kita akan mendefinisikan apa yang antum lihat di gambar tersebut gitu. Maka antum akan melihat ini adalah sebuah negara yang sangat hebat gitu. Dengan budayanya, kita berbicara budaya, dengan sejarahnya yang begitu hebat juga, kita bicara sejarah, ya bagaimana perjuangan kita merebut kemerdekaan, bagaimana penjajahannya. Jadi tidak semata bahwa ini adalah hanya sebuah peta gitu. Ya, kita berbicara juga dengan letak astronomisnya, letak geografisnya. Ya, bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara kepulauan yang menjadi titik yang paling sentral. Orang mau lewat kemanapun dia harus melewati Indonesia. Dan ini adalah posisi yang sangat luar biasa yang harus kita pahami, dan itu merupakan bagian dari kajian IPS. Ketika sejarahnya berbeda, maka budayanya pun kalau antum lihat, ini budaya yang sangat hebat bisa muncul dari Indonesia. Budaya yang sangat beragam. Ya, bahasa yang sangat beragam gitu. Dan ini adalah memunculkan sebuah konsep bahwa ini adalah Indonesia yang hebat, Indonesia yang penuh dengan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang harus kita banggakan. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, bagaimana IPS gambar ini dikaji dari sisi atau sudut pandang IPS. Contoh yang kedua. Coba sekarang kalian baca sebuah headline news ini dari Tribun News, ya, dengan judulnya seperti itu. Kira-kira dalam benak antum apa? Ya, update Corona dunia hari Kamis, yaitu 10 juta kasus, 517.000 kematian, dan 5,9 juta pasien sembuh. Kira-kira apa yang muncul dari gawat nih gitu? Ya, atau apa gitu ya. Jadi kalau Ustadz melihat kasus ini dari sudut pandang IPS, maka yang pertama yang paling muncul dan menjadi konsep besar dari IPS di sini adalah tentang konsep sosiologi, ya, dan juga konsep geografi. Karena kenapa geografi? Karena di situ ada proses penyebaran, persebaran. Ya, bagaimana kasus awalnya muncul di Cina, lalu merebak, lalu masuk, sekarang sudah 216 negara ya yang terpapar oleh virus dan masuk juga ke Indonesia, dan sekarang sudah nyampe angka ke sekitar 50.000 jiwa yang sudah positif ya, dan meninggal sudah melebihi 3.000 jiwa gitu. Jadi itu kajian dari sisi geografi. Kalau di sosiologinya jelas ya, sekarang kita dihadapkan dengan new kebiasaan gitu, new habit ya, new normal gitu, normal kehidupan normal baru gitu. Ya, kita belajar yang harusnya bertatap muka, kita malah belajar dengan sistem seperti ini. Ini merupakan new normal gitu. Ya, jadi salaman sekarang kita agak menjaga jarak juga gitu kan ya. Jadi kemana-mana kita harus pakai masker gitu. Hubungan sosial, interaksi sosial menjadi terpengaruh oleh ini. Dan ini jadi kajian sosiologi gitu ya. Dan kalau ini antum pahami dari sudut pandang ekonomi, maka ini sangat luar biasa gitu. Bagaimana sekarang ekonomi dunia hancur gara-gara corona ini gitu. Bagaimana di Indonesia PHK, pengangguran ya. Kenaikan ekonomi kita tidak positif sekarang, akan minus gitu kan untuk kuartal keempat ini. Jadi konsep satu judul ini bisa antum bahas dengan keilmuan IPS dengan berbagai banyak analisis yang bisa antum kembangkan dari situ. Jadi konsepnya adalah seperti itu ya. Dan selanjutnya ini yang ketiga. Nah, ini apa nih dari judul yang bisa antum baca di sini? Mungkinkah PKI bangkit lagi di NKRI? Kalau dari sisi ilmu sosial, maka ini masuk ke dalam ilmu sejarah gitu.
Tapi antum bisa kembangkan ini dari sisi geografi, dari sisi sosiologi, bagaimana komunis itu merusaknya, dari sisi ekonomi, bagaimana sama rata, sama rasa itu menjadi sesuatu yang juga harus kita tidak sesuai dengan ideologi negara kita, itu Pancasila, sehingga penolakan terhadap bangkitnya ini menjadi sesuatu yang ya kalau Ustadz berpikirnya harga mati gitu kan, kita harus menolak PKI ini. Jadi banyak sekali sebuah analisis ketika kita melihat sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi kita ini. Yang terakhir ini adalah sebuah penerapan juga, ya. Judulnya, Bank Dunia naikkan status Indonesia jadi upper middle income country, efek tarik pinjaman. Ini tanda tanya ya di situ ya. Nah ini kalau ilmu ekonominya, ilmu sosialnya ini adalah bagian dari ilmu ekonomi, ya. Jadi ilmu ekonomi, ya. Tapi kalau kita jadikan sebagai bagian dari pembahasan sejarah, maka kita tarik bagaimana kejayaan kita pada zaman Orde Lama mungkin, ya. Atau bagaimana sistem pembangunan kita pada zaman Orde Baru, bisa juga kita bandingkan dengan sistem pembangunan kita sekarang, ya. Atau kita tarik dari sisi sosiologi, ya, bagaimana posisi kita di mata dunia internasional kaitannya dengan bargaining Indonesia dengan kasus-kasus besar yang sekarang muncul. Apakah status kita menjadi upper middle income country ini menjadi sesuatu yang diperhitungkan oleh negara lain? Nah, itu menjadi sebuah kajian. Ya, nah proses analisis itu, ya proses kajian bidang kajian itu akan menjadi pola pikir yang satu paket dengan ilmu pengetahuan sosial. Ya. Jadi pada pertemuan ini Ustadz ingin mengajak antum untuk merubah cara pandang kita, tidak hanya parsial dengan satu sudut pandang, tapi Ustadz ingin dengan ilmu pengetahuan sosial ini antum melihat sebuah fenomena, dilihat dari berbagai banyak sisi dan berbagai banyak cara pandang antum terhadap sebuah fenomena tersebut. Baik, terakhir kesimpulannya bahwa ya, ilmu pengetahuan sosial adalah suatu kajian atau bahan kajian yang terpadu yang menggunakan pendekatan analisis dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan yang lainnya. Sehingga diharapkan siswa memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan. Proses analisis ini tidak hanya dalam melihat sebuah kajian sosial, tapi juga bisa menjadi problem solving terhadap permasalahan-permasalahan pribadi antum. Ya, artinya coba antum kaji permasalahan pribadi itu dari berbagai macam sisi, dianalisis sehingga menghasilkan sebuah cara pemecahan masalah atau pilihan pemecahan masalah yang paling tepat. Ya, jadi pada intinya ini adalah hanya sebuah miniatur untuk kita belajar bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang ada, sehingga antum bisa belajar ya bagaimana caranya itu untuk mencari solusi bagi permasalahan-permasalahan yang muncul pada diri antum gitu. Ya. Jadi harapan besarnya adalah seperti itu. Ya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lebih jauh lagi tentang ilmu pengetahuan sosial. Jadi untuk pertemuan sekarang ini Ustadz hanya ingin menyamakan dulu channelnya, menyamakan dulu gelombangnya, bahwa kalau kita bicara ilmu pengetahuan sosial, maka konsep besarnya adalah seperti ini. Ya, baik. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang lainnya. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, nanti kita kalau ada kesempatan kita ketemu di pertemuan live-nya. Kalau enggak, ya kita cukupkan mungkin dengan video ini dan kita insya Allah secepatnya bisa ketemu di Albina. Amin. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu, tetap di rumah, jaga kesehatannya dengan protokol kesehatan COVID-19-nya, ya, pakai masker, cuci tangan yang baik, jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita.
Itu saja, salam untuk keluarga antum semua di rumah. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa mengambil banyak manfaat dan ilmu di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.